Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar ananda sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mari kita mengawali perjumpaan kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda sekalian, materi kita sebelumnya tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah telah kita selesaikan, dan salah satu ajaran daripada Rasulullah adalah bagaimana kita melakukan birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Salah satu jalan untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah hormat dan patuh kepadanya. Namun di dunia ini ada dua orang tua kita. Orang tua secara jasmania adalah ibu bapak kita yang telah melahirkan, yang telah mengasuh dan membesarkan kita. Sementara orang tua yang kedua adalah guru kita yang telah mengajarkan kita banyak hal. Wahai anak-anakku semua, siapakah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Tentu jawaban kita adalah orang tua dan guru. Ya, orang tua telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kita sejak di dalam kandungan. Seorang ibu dengan penuh ikhlas merawat calon bayinya di dalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Selama masa kehamilan, seorang ibu mengalami kondisi payah yang bertambah-tambah. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan wahnan ala wahnin, selalu bertambah dan bertambah. Meski demikian tidak ada keluh kesah terucap dari seorang ibu. Mengapa? Karena semua dijalani dengan ikhlas dan penuh kasih sayang, sehingga rasa sakit, payah, letih menjadi terasa ringan. Bahkan yang muncul hanya rasa bahagia. Saat melahirkan, ibu mempertaruhkan nyawa demi keselamatan anaknya. Sungguh tidak dapat dibayangkan betapa sakitnya saat melahirkan. Namun tidak ada keluh kesah dari seorang ibu. Tangis haru penuh kebahagiaan seorang ibu mengiringi kelahiran anaknya. Tidak hanya berhenti di situ. Seorang ibu masih harus merawat bayinya, menyusui, mengganti popok, memandikan, mencuci pakaian, hingga menemani tidur. Dilakukan ibu dengan penuh keikhlasan. Jika anaknya terbangun pada tengah malam, ibu akan segera bangun untuk memastikan anaknya dalam keadaan baik. Demikian pula seorang ayah kerja keras setiap hari demi mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Seorang ayah dengan setia menemani dan menjaga istrinya saat hamil. Ayah juga berperan penting untuk menjaga kestabilan emosi istrinya. Istri yang stres saat hamil akan berpengaruh terhadap kesehatan janin. Tentu seorang ayah menginginkan istri dan anaknya tetap sehat. Demikianlah kedua orang tua memiliki jasa sangat besar dalam kehidupan kita. Berkat keduanya bisa kita terlahir ke dunia ini. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhi nasihatnya. Semua orang tua menginginkan anaknya tumbuh berkembang menjadi anak pintar, cerdas dan soleh. Wahai generasi muda yang cerdas,
Ketahuilah bahwa menghormati dan mematuhi kedua orang tua merupakan kewajiban. Di samping orang tua, guru juga memiliki andil besar dalam mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu kepada kita. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Bapak, ibu guru mengajar dengan ikhlas, memberi motivasi, nasihat, dan menjadi teladan dalam bertutur kata dan berperilaku. Guru juga berjasa dalam menanamkan dan membiasakan akhlak mulia di sekolah. Atas jasa guru kita bisa membaca dan memiliki berbagai ilmu pengetahuan. Ilmu ini menjadi bekal kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, hormati dan patuhilah nasihat dari bapak ibu guru. Sesungguhnya memuliakan dan menghormati seorang guru merupakan akhlak terpuji. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami perilaku hormat kepada orang tua. Yang kedua adalah memahami cara hormat kepada orang tua dan guru. Yang ketiga adalah memahami perilaku patuh kepada orang tua. Dan yang keempat, memahami cara patuh kepada orang tua. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah memahami perilaku hormat kepada orang tua. Ya, anak-anak sekalian, setiap anak diwajibkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua dalam bahasa agama disebut dengan birrul walidain. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidain. Jadi setiap orang tua harus kita hormati dan setiap nasihat-nasihatnya itu harus kita dengar dan sebaiknya kita amalkan. Karena ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa surah keempat ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub was sahibil bil janbi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan satupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, seorang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang yang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dari ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan larangan syirik. Ini merupakan bukti bahwa kedua orang tua menempati kedudukan mulia dalam pandangan Islam. Maka sebagai anak kita harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah kedua orang tua, baik yang sudah masih hidup maupun yang sudah meninggal. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbakti kepada orang tua bukan merupakan balasan anak kepada keduanya karena telah melahirkan, merawat, dan mendidiknya. Mengapa? Karena jasa orang tua tidak mungkin bisa kita balas dengan balasan sepadan oleh anaknya. Pada usianya yang sudah lanjut, tentu orang tua sangat membutuhkan perhatian
dan kasih sayang kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia celaka, Rasulullah mengatakan dia celaka, dia celaka, dia celaka. 3 kali Rasulullah mengucapkan kata-kata dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam lanjut usia atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Anak-anak sekalian, hadis ini sangat menyentuh jiwa kita, bahwa sebenarnya kita ini sebagai anak-anak dari orang tua kita adalah anak yang celaka. Semua kita ini celaka ketika kita mendapatkan orang tua kita yang sudah lanjut usia, namun kita tidak mendapatkan surga karena kita tidak berbakti kepadanya. Artinya ini ada sebuah peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah surga akan kita dapatkan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Akan tetapi kapan kita tidak berbakti kepada orang tua, maka kita akan menjadi orang yang celaka sebagaimana Rasulullah yang katakan tadi. Nah, tentu kita sangat mengidam-idamkan bagaimana dalam keluarga kita selalu bersama. Semoga kita semua mendapatkan surga atas pengabdian kepada orang tua kita dan terhindar dari uququl walidain. Apa itu uququl walidain? Uququl walidain adalah lawan daripada birrul walidain. Kalau birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua, maka uququl walidain adalah durhaka kepada orang tua. Nah, kita lanjut anak-anak sekalian ke poin yang kedua, adalah cara menghormati orang tua. Bagaimana caranya kita seorang anak menghormati kedua orang tua? Yang pertama adalah mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Jadi semua perkataan orang tua itu harus kita dengar. Kadangkala kita seorang anak merasa bahwa perkataan orang tua itu tidak benar. Kenapa? Karena kita hanya mengikuti emosi kita. Tetapi sadarlah wahai anak-anak sekalian, bahwa apa yang disampaikan oleh orang tua itu pasti benar, ya, dan tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya celaka. Maka darinya itu, semua perkataannya harus kita patuhi, harus kita dengarkan dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Yang kedua adalah menghormati orang tua yang masih hidup adalah membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lainnya yang dapat meringankan beban orang tua. Pekerjaan orang tua itu tidak sedikit. Mulai subuh dia bangun sampai tengah malam bekerja. Kita sebagai seorang anak, apalagi di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, tentu harusnya membantu orang tua dalam meringankan beban mereka. Ya, jangan justru pergi keluyuran, ketemu sama teman, hanya main game, bahkan sampai tidak belajar. Ya. Yang ketiga adalah senantiasa meminta doa restu. Setiap apa yang kita lakukan, terutama ketika kita ingin keluar rumah, jangan keluar rumah sebelum ada restu dari orang tua. Kenapa? Karena restu orang tua adalah doa yang paling mujarab. Bahkan restu dari orang tua itu bisa menghindarkan dari bala bencana. Inilah luar biasa ya misteri dari doa dari seorang orang tua, terutama ibu kita. Nah, bagaimana menghormati kedua orang tua kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Ya, yang pertama adalah menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua.
Dalam kehidupan orang tua itu pasti dia memiliki banyak sahabat, dia punya banyak teman, ya. Ya, waktu hidup selalu silaturahmi dengannya. Nah, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, caranya adalah kita sambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua kita, teman-teman orang tua kita. Yang kedua adalah melanjutkan cita-cita orang tua. Setiap orang tua itu punya cita-cita. Minimal cita-citanya adalah melihat anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang sukses di kehidupan dunia dan akhirat. Nah, kita lanjutkanlah cita-cita itu. Bagaimana diri kita minimal kita perbaiki. Kemudian mendoakan ayah dan ibu dengan meminta ampun kepadanya. Setiap kali kita sholat, kita doakan orang tua kita. Ya, Allahumma firli, ya Allah ampunilah ya dosa-dosa wali walidayya, kedua orang tua saya. Ya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma, dan berikanlah rahmat kepadanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia merahmati, mengkasih sayang kepadaku di waktu aku kecil. Anak-anak sekalian, salah satu kado terindah yang akan didapatkan oleh orang tua ketika dia sudah meninggal dunia adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak yang soleh. Setiap kata yang terucap dari bibir kita mendoakannya, apakah itu dalam bentuk doa atau bacaan Al-Quran, sangat bermakna bagi mereka, terutama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka darinya itu, anak-anak sekalian, jangan kita lepas sholat kita sementara kita belum pernah mendoakan mereka. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan bahwa amal manusia itu akan terputus, ya. Idza mata banu Adam inqata, ya. Semua amal anak cucu Adam itu akan terputus illa min salasin, kecuali ada 3 hal. Salah satu di antaranya adalah waladin soleh yada'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tua. Jadi amalan orang tua, ya, yang tidak akan terputus itu adalah ketika memiliki anaknya yang soleh dan soleha. Tapi bagaimana jadinya ketika kita sebagai seorang anak justru kita tidak soleh, bahkan dalam kehidupan kita hanya dipenuhi dengan maksiat, hanya dipenuhi dengan perbuatan yang tidak baik. Bagaimana nasib orang tua kita di akhirat itu? Nah, tentu itu sangat tergantung kepada kita. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi cara menghormati orang tua yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada guru. Ya, setiap murid wajib menghormati guru dan mematuhi perintah guru selama tidak melanggar syariat. Jasa guru kepada santrinya itu, kepada anak-anaknya itu adalah tidak bisa diukur dengan materi, karena jasanya sangat besar. Mendidik dan mengajar kita sejak usia dini dan tidak kenal lelah, serta menjadi teladan dalam menanamkan akhlak. Yang tidak kalah penting, guru senantiasa memberi motivasi, arahan, dan nasihat agar kelak muridnya bisa menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Guru adalah orang tua kita di sekolah yang mengajarkan kita sehingga dapat membedakan yang salah dan yang benar, yang halal dan yang haram, sehingga menjadi sangat pantas bagi kita untuk hormat dan patuh kepadanya. Anak-anak sekalian, yang keempat adalah bagaimana cara menghormati guru. Ya, yang pertama adalah kita harus menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Ya, jangan justru kita berlari-larian, bersembunyi ketika ketemu sama guru. Ya, kemudian mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Setiap ucapan yang dikatakan oleh guru itu adalah sebuah siraman rohani bagi kita, maka dengarlah dengan baik. Mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat, memandang guru dengan penuh hormat dan ta'zim.
Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang, dan mengerjakan setiap tugas dengan penuh kesungguhan. Begitulah cara kita menghormati guru. Nah, anak-anak sekalian, tentu materi ini sangat penting untuk kita ketahui, lebih-lebih kita mampu mengamalkan. Agar ilmu yang kita dapatkan berkah, maka darinya itu mari kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wassa'adah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.